Oke. Pemirsa Resisten TV, di samping saya ini adalah seorang seniman yang sudah malang melintang dari album Ada Novela sampai Kakak John Novo. Semua tahu, di Papua tahu, semua mengenal dia punya lagu. Ini yang kita mau bincang santai ini sambil ngopi ini. Kopi dulu kah? Kopi susu ya? Ya itu. Jadi awal jadi menyanyi itu bagaimana ceritanya? Awal menyanyi memang dasarnya orang tua pelatih kor pertama. Pelatih kor ya? Pelatih kor pertama di Gereja Pengharapan. Pengharapan Kota Jayapura. Dasarnya sudah dari kecil memang suka nyanyi di Anggrek. Anggrek? Di mana tuh Anggrek? Anggrek sekarang dulu Kabupaten Jawijaya, tapi sudah masuk di Kabupaten Jawijaya distriknya, tapi sekarang sudah di Yahukimo, Kabupaten Yahukimo. Ya, ya. Dari sana lalu turun tamat sekolah SD di Anggrek, lalu ke Jayapura masuk ke SMP Paulus. SMP Paulus ikut pasang alat untuk Black Sweet. Waktu itu masih Black Sweet, namanya Black Genders. Oh, di Black Sweet itu pasang-pasang kabel itu? Alat, pokoknya pasang susung alat semua. Di Jayapura? Di Jayapura, di agenda di situ. Dari situ lalu karena terlalu sibuk dengan itu, dengan lupa sekolah, mama saya suruh dibawa sekolah di Biak, di SMP Negeri Kopiare. Kopiare. Jadi Anggrek itu dari tengah-tengah gunung yang dingin. SD, SMP masuk di Paulus dulu. Paulus di SMP Paulus, baru Paulus yang di Abet. di 25. Ya, ya. 25. Dari situ lalu ke Biak, sekolah di situ. Biak saya kalau istilah Jakarta di kompor-kompor, bakar-bakar. Pak guru saya, Pak guru Syanipa, Pak guru Aspal waktu itu. Di SMP Biak. SMP Kopiare. Bakar-bakar, kamu harus merantau dan jadi penyanyi. Ya. Kopiare itu di Biak. Biak Timur. Oh, dari Ambroben ke? Ya, ke sana. Ke timur. Lalu dari sana, setelah itu pelarian. Pelarian apa? Pelarian dengan kapal towed. Oh, naik kapal? Iya, kapal laut, kapal perintis, kapal kecil. Kecil saja, berapa penumpang? Lumayan banyak juga, kapal-kapal yang kayak kapal-kapal Papua itu. Oh, dari itu sudah tamat? Iya, sudah. Tamat SMP dari Kopiare. Lalu Pak Guru ini Pelarian itu tidak beli tiket, masuk ke? tidak beli tiket. Pak Guru kasih uang, dia jual ayamnya 12 ekor. Penguru Batak? Iya, jual ayamnya 12 ekor, lalu kasih uangnya sedikit, tambah ambil uang gajinya tambah sedikit, sudah saya lari. Kamu harus berjuang seperti saya orang Batak. Dari Batak merantau seperti dia jadi kondektur dan jadi guru. Pak Guru Syanipa? Saya guru Syanipa. Wah, dia provokator begitu ya? Ya, dari situ langsung kabur dengan kapal sampai di Sorong, turun di Sorong seminggu. Masih ingat nama kapal itu? Kapal Towuti. Towuti. Kapal Towuti itu langsung lari dari Itu situ. di tahun berapa? Tahun 79. 79. Tahun 79. Ya, dari situ kabur sampai ke Makassar. Kapal itu pokoknya sebulan lah masuk Surabaya. Sampai Surabaya karena ikut teman timur anak Jepang itu yang bawa ke rumah ajak jadi ya. Teman timur ini ketemu di kapal ini? Ketemu di kapal, dia suka lari-lari di kapal.
Dari Itu tidak ketangkap sama petugas. Ketangkap juga. ketahuan tapi kan pas malam main gitar nyanyi, orang kapal langsung tanya, ini kamu tadi di syuting tidak ada kok, kenapa berkoyak dan sebagainya, tidak pelarian. Tapi tidak apa-apa, kamu bagus, kamu nyanyi aja, ikut. Berarti bantu-bantu aja, dapat. Bantu apa? Cuci piring. Piring, potong-potong sayur, kan begitu. Kita bantu-bantu. Sampai di Surabaya, untuk Kapal Tawut itu sampai Surabaya. sampai Surabaya, lalu dengan teman ini tinggal di salah satu ada toko-tokoan di situ dekat terminal Perak. Kemudian besoknya Sabtu Minggu kita pergi nyanyi di Taman Riang di Surabaya. Lalu ketemu Padi Hasil Moku dengan pemain Persebaya juga kita gol dari Persebaya pertama Hasil Moku. Ada saudara Iya, keluarga Bapak Asher Moku yang main di Persebaya tahun-tahun itu. Iya. Dia kan langsung ditelepon itu John lari Ke Surabaya, ke Jawa. ke Jawa. Dia cari-cari pas ketemu di Taman Ria langsung suruh pulang. Lalu tinggal dengan dia 2 minggu langsung saya kabur lagi dengan teman saya Jakarta. Sampai di Jakarta kita tinggal di kolong jembatan di depan pasar di pom situ. Pasar Runtuh, Pom Guntur depannya. Ya, itu Di kolong jembatan. Jembatan ya, tinggal cukup lama lah. Di situ ada kasus yang ya Tuhan tidak suka juga toh. Ada kasus pembunuhan ya. Saya kabur tapi kembali juga. Kabur kemana? Kabur ke Surabaya, habis itu kembali lagi kabur ke Padang lagi. Ke Surabaya lagi, baru kabur ke Padang lagi. Ke Padang lagi kembali lagi ditangkap. Di tahun 79. Tangkap tahun itu sudah tahun 80-an. Ya, tahun Itu kerja apa di sana? Sampai terjadi. Maksudnya di kolong jembatan di Pasar Runtuh. karena itu teman dulu. Preman. Iya, teman dulu anak Ambon juga, Muslim. Tapi kan itu anak-anak buah saya. Jadi saya harus bela dia tuh. Akhirnya saya juga kabur cari. Jadi pasalnya ada teman Ambon Muslim yang dibunuh orang. Dibunuh oleh pembeca. Lalu ditaruh di dalam kereta api supaya kereta lewat, kereta lindes, dibilang itu anaknya yang bunuh. Ternyata ada yang lihat, Ada yang lihat. saya gitu. Akhirnya kita lakukan hal yang sama juga, hal yang tidak wajar juga. Akhirnya saya kabur Surabaya, kembali lagi. Masih dicari, dia kabur ke Padang, ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat kembali Lama juga di Padang. di Padang 1 tahun 6 bulan. Wih, jadi orang Padang 1 tahun 6 bulan kembali, lalu sudah ditangkap masuk. Di Padang itu ikut siapa? Saya ikut bos NPM, bis naik perusahaan Minang, bis perusahaan Minang. Naik. Jadi kenal orang Padang juga. Kenal baik, dengan bosnya kenal baik sekali, bahkan macam keluarga. Mereka sangat baik, kasihnya juga luar biasa, tidak pandang dari mana suku mana, semuanya itu akrab, bersahabat. Lalu kembali itu yang ditangkap, masuk penjara, kemudian keluar, saya masuk sekolah militer, sekolah di School of Ministry, namanya SOM, dari Norsarnya Mahwa. Iya. Dari situlah mulai bangkit Naluri menyanyi. bangkit lagi. Ketemulah di situ, ketemu bos besar dari Juga Rekor, bawa lagi Black Sweet ke Juga Rekor, sama-sama kita rekaman satu album sama-sama. Juga di Black Sweet juga ada berapa album daerah sama-sama rekaman. Disitulah mulai ketemu antara bakat dulu Ya, menyanyi, Iya. ikut kor, kemudian Iya. pasang-pasang kabel dan Iya. muncul lagi di situ. ya. Tapi potong sedikit,
waktu di apa lembaga itu atau penjara berapa lama itu 1 tahun? Ya, di lembaga 11 bulan. Hukumannya sebenarnya mahal, tapi hanya dia tahu keajaiban Tuhan kali Tuhan pakai, akhirnya saya bisa dibebaskan. Ada sempat ketemu AM Fatwa sama Ya, Qadir Jailani dan AM Fatwa. Kapolda mana itu? Kapolda Aceh. Kapolda Aceh. Ketemu itu yang itu saya cerita sampai akhirnya ikut Yesus. Jadi tamping apa? Itu gimana sih? Saya jadi itu waktu itu jadi apa? Dengan kunci tamping. Jadi Qadir Jailani dengan AM Fatwa kita sama-sama di 4B, blok 4B. Abdul Qadir Jailani dengan AM Fatwa di 4B, ketua tampingnya Saya. Formannya saya. pegang kunci semua. Pegang kunci karena dari ketua lembaga Cipinang itu lembaga Cipinang percaya bahwa saya pasti aman. Karena ini urusan politik ya, gawat. Gawat, jadi saya pasti aman. Dan memang benar aman, saya jaga baik-baik. Masih kepindah ya sampai seterusnya. Pelayanan nyanyi di gereja, bantu-bantu di lembaga tentang musik apa. Katanya sempat ketemu Pace AM Fatwa di mana? Waktu Di Yasmin, Hotel Yasmin. Dia kaget. Kaget dia. Lalu saya bilang, Pak, ini saya yang dulu sama-sama di blok 4B. Baru saya yang bantu bapak saya yang kurmanya. Oh, kamu ya, Irian. Hanya memang beliau itu sama saya kurang begitu. Kalau Qadir Jailani sangat dekat karena Fatwa itu orangnya sembunyi dalam terus, baca terus. Hanya hidupnya baca buku aja. Hidupnya baca buku saja. Buku di dalam sel. Dalam sel. Gitu. Dari situ keluar dan mulai berkarya di musik. Terus lahirlah Sio Ade Novela Sayang Kakak Bob. Itu gimana? Itu pas ketemu salah satu bos, lalu bos itu bilang, John, kamu bisa bikin album? Belum bisa. Itu langsung bikin mulai di Papua ada novela dengan lagu Nadiru untuk mulai populer, dan itu CD pertama untuk Indonesia Timur. Nadiru yani gimana itu Nina Toweri. Dari situ album pertama untuk Indonesia Timur, dari untuk CD. Belum lain punya CD itu. Saya dulu baru Abdi Di 80-an akhir, 90-an awal. CD ada 90, mulai di 2000. Tidak. 99. Sampai sekarang sudah 34 tahun. 34 album. Wow. Ini seniman musik yang luar biasa. 34 album. Sekarang masih berjalan terus. Kemarin saya dengan Ibu Aniawan baru selesai bikin lagu rohani untuk kita mencari dana untuk pembangunan gereja di Korowai. Oh, untuk dana pembangunan gereja ya. Korowai. Terus hari itu ada sempat ikut Ahok di terakhir dia di penjara, itu ceritanya gimana itu sampai? Oh iya, itu waktu itu Cari dana atau? ya cari dana untuk dibilang lah 2.000 untuk Ahok. Cari dana 2.000 untuk Ahok. 2.000 rupiah, 2.000 dolar, 2.000. Maksudnya 2.000 uang. Ya. Uang.
pengumpulan siapa mau kasih 2 juta, mau kasih apa kah, terserah kita. Dari menyanyi. Ya, cari untuk kita sudah bergabung, tapi ya puji Tuhan ada yang bantu itu. Ada salah satu ibu bantu, Donatur. yang bantu Pak Ahok. Tapi dengan Ahok kita baik sekali, kita sampai ditahan juga. Saya hadir di situ selalu dekat Ahok. Sempat ketemu di rumahnya waktu itu. Sempat ketemu di rumahnya untuk kita bicara-bicara. Menjelang dia ditangkap. Menjelang ditangkap. Kan saya ditelepon suruh berangkat, jadi saya berangkat pulang. Pas tertahan dari Makassar kalau besoknya pagi cabut ke sana. Udah sempat ketemu Ahok, ada olahraga pagi-pagi, langsung sarapan pagi kita sama-sama, langsung berdoa. Dia bilang saya mau dijemput, jadi kita siap-siap. Oh, dia sudah tahu mau Dia dijemput. tahu. Ya, akhirnya dijemput dia. Sekarang ini tidak perlu ketemu. Setelah dijemput, dia sempat ketemu pun pengadilan. di maksudnya masih mau dibawa ke Makobrimob. Di Makobrimob lagi sama Pak juga. Beliau juga. Susah masuk waktu itu. Susah masuk, tapi kan kenal belakang itu kenal. Kita punya anak Papua banyak kampung yang bingung di situ kenal masuk dari belakang. Sempat ketemu ngobrol-ngobrol langsung pulang. Masih di hari-hari pertama kedua itu ya. Hari pertama malamnya itu yang sempat ketemu. Mengikut menelusup ke Menuju ke dalam langsung ketemu langsung. apa yang dia bilang? Dia bilang, "Wah, gila kamu kok bisa datang ke dalam." Orang lain tidak bisa tuh. Saya tahu tempat ini. Saya bisa ketemu. Saya ingin sekali ketemu Pak Ahok itu di Papua, di kampung aku orang tidak punya televisi, tidak punya radio, tapi tahu Ahok. Saya sampaikan gitu. Tidak kasih tahu. Ahok kaget. Aku Luar biasa. mudah-mudahan ke depan bisa berjumpa dengan Ahok. Ya, pasti. Terus sampai sekarang menekuni dunia penyanyi. Masih tetap jalan. Karena itu kan jiwa tuh sama. Ya, itu sudah. Ada penyanyi yang hanya asal menyanyi untuk mencari nama, tapi tidak punya jiwa bersama. Tidak punya jiwa, tapi hanya ingin popularitas nama. Kalau kita memang ahli pelakunya, jadi Iya. Sekarang kan sudah era teknologi digital. Jadi hal-hal yang untuk membuat lagu apa ini lebih mudah. Harapan Kakak John gimana dengan era digital baru ini dikaitkan dengan apa? digital baru ini menggampangkan sesuatu. Menggampangkan sesuatu. Jadi itu nama juga dibodoh-bodohin kita dengan cara jantan nyanyi. Aturannya suara yang fals bisa diangkat lewat digital jadi baik. Kan sebenarnya tidak boleh. Nyanyi yang betul nyanyi. Ya ini kan karena dunia baru macam dia menggugurkan musik-musik lama seperti rock. Ya, Anak-anak baru dia memunculkan dia halal musik hip hop. ya. Nah, kemudian Itu menyanyi musik lagu-lagu kata-kata. lagu kata-kata ya. Lagu-lagu berkata. Terus anak-anak muda Papua ini menggabungkan antara hip hop, reggae dengan rap ke dalam satu genre unik yang namanya botol plastik, boplas. Ini Kakak John ada Ya, pantau mereka ya? luar biasa. Luar biasa. Mereka punya ide yang luar biasa. Hanya yang jelas mereka harus betul-betul nyanyi dengan notasi yang jelas. Lagu ya lagu, jangan terlalu banyak kata-kata. Luar biasa, anak-anak muda sekarang luar biasa. Seperti masih ada terikat ke lama. Seperti misalkan kamu cari yang bagaimana? Ya. Kamu cari juga di mana itu
cuma kamu itu sudah 69 juta yang nonton. Terus jangan ganggu ini. Jangan ganggu. Itulah hoki menurut. Mereka bisa melihat Baca zaman ini. Anak-anak muda-muda gitu. Kajian mendukung mereka ya. mendukung. Apa sih harus mendukung? Oke. Kira-kira apa yang disampaikan terakhir? Saya suka cita sekali walaupun dengan COVID dan apa kita tidak punya apa-apa, tetapi masih bisa bernyanyi, masih bisa tersenyum dan berkata-kata kepada sahabat, saudara, kawan siapapun, dan untuk adik-adik yang baru maju sukses menjemput. Oke. Adik-adik semua Kakak John sangat mendukung, maju terus. Tuhan berkati.